Halo guys, sekarang kan lagi panas-panasnya ya antara Israel dan Iran. Mungkin kalian pernah berpikir, apakah jika ini terus berlanjut akan membuat terjadinya perang dunia ketiga? Nah, kalian tahu sendirilah ya, kalau perang itu adalah sesuatu yang mengerikan. Oke, jadi di video kali ini, gua akan membawakan sejarah tentang peristiwa yang sangat mengerikan yang pernah terjadi, tepatnya di Jepang pada tahun 1945 lalu. Peristiwa ini terjadi pada saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung, dan yang membuat kejadian ini betul-betul terkenang sampai sekarang, karena kejadian tersebut merupakan pertama kali dan satu-satunya senjata nuklir yang digunakan dalam peperangan, yaitu peristiwa tentang pengeboman dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go! Sebelum gua membahas lebih lanjut mengenai pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, gua mau jelasin dulu nih tentang latar belakangnya. Nah, apabila kita tarik mundur ke belakang, sebelum pengeboman ini terjadi, peristiwa ini memang ternyata sangat berkaitan sekali dengan ambisi Jepang yang ingin menguasai negara lain, atau yang lebih dikenal dengan istilah imperialisme. Nah, imperialisme ini adalah suatu paham yang memang menjadi dasar suatu negara untuk menguasai negara lainnya sebagai jajahan mereka dalam segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hingga ke militer. Nah, Jepang sebagai negara imperialis ini udah mulai invasinya pada tahun 1900-an. Pada saat itu, Jepang ingin berambisi menyatukan negara-negara Asia ke dalam Asia Raya atau Asia Timur Raya. Oleh karena itu, pada tahun 1940-an, dengan dipimpin oleh Kaisar Hirohito, dimulailah invasi Jepang ke Myanmar, Kamboja, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, Laos, wilayah Timur Raya Cina, sampai ke negara kita tercinta, Indonesia. Awalnya, Jepang ini ingin membuat negara-negara yang tadi gua bilang itu bersatu di bawah kepemimpinannya. Tapi, pada kenyataannya, sama seperti negara penjajahan lainnya, invasi Jepang ini juga bertujuan untuk merebut tanah jajahan dan juga mengeksploitasi sumber daya yang memang ada di sana untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, keinginan Jepang untuk melakukan invasi itu juga gak terlalu mulus, bre. Karena ada banyak sekali negara yang menjadi target jajahan mereka ini ternyata sudah terlebih dahulu dikuasai sama negara lain. Misalnya saja, pada saat Jepang ingin menguasai Vietnam, Laos, sama Kamboja, tiga negara itu ternyata sudah terlebih dahulu dikuasai oleh negara Perancis. Akhirnya, pada tahun 1940, Jepang pun menyatakan perang terhadap Perancis. Nah, di saat yang sama juga, Jerman yang waktu itu dipimpin oleh Adolf Hitler juga sudah melakukan invasi ke beberapa negara Eropa. Nah, yang pertama kali diserang sama Jerman adalah Polandia. Pada tanggal 1 September tahun 1939, invasi Jerman ke Polandia ini jugalah yang menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Jadi, di sini sebenarnya posisi Jerman sama Jepang sama-sama jadi peserta dalam Perang Dunia Kedua. Jepang menyerang negara di Asia, sementara Jerman menyerang negara-negara di Eropa. Nah, kita balik lagi, kenapa Perang Dunia Kedua ini bisa terjadi? Secara umum, Perang Dunia Kedua ini disebabkan oleh kegagalan liga-liga bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. Ditambah lagi, juga pada saat itu, negara-negara majunya saling berlomba-lomba untuk memperkuat armada militer dan juga persenjataan mereka. Terus, munculnya politik aliansi atau keinginan untuk mencari kawan persekutuan juga membuat banyak negara-negara lainnya ikut bergabung dalam Perang Dunia Kedua itu. Pada akhirnya melahirkan dua aliran besar, yaitu blok poros sama blok sekutu. Nah, mengetahui bahwa ternyata Perang Dunia Kedua ini sudah pecah, Amerika sebenarnya gak mau ikut-ikutan, bre, dalam konflik yang terjadi di Asia sama Eropa ini. Mereka gak mau gabung karena mereka masih ingat waktu itu kerugian yang mereka tanggung pada saat Perang Dunia Pertama. Tapi meskipun mereka memutuskan untuk tidak ikut bergabung nih, mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghentikan Perang Dunia Kedua. Biar gak makin nyebar dan parah gitulah maksud mamang Amerika ini ya. Dan atas keinginan itu juga, Amerika pun berhenti mengekspor barang-barang penting ke Jepang, seperti tembaga, besi, baja, dan yang paling krusial yaitu minyak. Pada saat itu, minyak ini merupakan sumber daya yang paling penting di Jepang. Dan 80% minyak di Jepang waktu itu tuh merupakan hasil impor dari Amerika. Dan usaha yang dilakukan Amerika dalam menghentikan ekspor mereka ke Jepang
adalah untuk menghentikan ambisi Jepang dalam melakukan invasi. Tapi ternyata hal itu tidak berhasil, sampai-sampai Amerika menawarkan satu persetujuan lagi ke Jepang. Mamang Amerika ini bilang akan melanjutkan lagi penjualan minyak ke Jepang dengan satu syarat, yaitu kalian Jepang harus mundur dari wilayah Cina dan memutuskan aliansi kalian dengan Jerman dan Italia. Nah, mendengar penawaran tersebut, sontak langsung ditolak sama Jepang. Kenapa? Karena jika mereka menuruti keinginan Amerika, otomatis Jepang ini gagal untuk mewujudkan ambisinya itu. Akhirnya mereka pun mengabaikan penawaran Amerika. Dan pada saat itu, Jepang jadi mikir, mereka ingin melepaskan ketergantungan mereka terhadap Amerika. Dicarilah ini negara-negara lain yang mempunyai sumber daya minyak yang melimpah. Ternyata di Indonesia dan Malaysia dianggap memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh Jepang. Alhasil, Jepang pun berambisi untuk menguasai Indonesia sama Malaysia. Tapi pada saat itu, seperti yang kalian tahu, Indonesia masih berada di bawah jajahan Belanda, sementara Malaysia berada di bawah jajahan Inggris. Nah, kalau Jepang mau menguasai dua negara ini, otomatis dia harus mengalahin dulu Belanda sama Inggris. Nah, di sini lagi-lagi Jepang bingung, karena Belanda dan Inggris adalah bagian dari sekutu Amerika. Ya ibaratnya mau lari kayak gimana pun, akan tetap ketemu sama Amerika. Ya udah, gasin aja gitu ya, lawan aja Amerika. Kita lari kemanapun ketemunya ya sama Amerika lagi gitu kan. Dan pada saat itu Amerika ini gak mau nunjukin adanya tanda-tanda akan melakukan penyerangan, karena seperti yang gue bilang tadi, Amerika ini sebenarnya gak mau ikut-ikutan dalam perang dunia kedua ini, bre. Jepang ini ngerasa kalau lama-lama ada kemungkinan nih Amerika bakal ikut nyerang juga. Nah, dengan kekuatan Amerika sebesar itu, Jepang jadi sadarlah apabila mereka nekat menyerang Amerika secara berturut-turut, udah pasti Jepang ini kalah. Di situ mereka mulai menyusun strategi sebagai antisipasi agar armada Pasifik Amerika tidak melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang. Jerman yang waktu itu sudah beraliansi dengan Jepang akhirnya juga menyatakan melawan Amerika. Perang besar-besaran itu pun tidak bisa dihindari lagi. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, pecahlah sudah perang dunia antara blok poros yang didominasi oleh Jerman, Jepang, dan Italia, dan juga blok sekutu yang didominasi sama Amerika, Inggris, Uni Soviet. Kedua blok ini pun mengganas, berbagai negara saling serang dengan sengit. Jutaan anggota militer pun mulai dikerahkan. Ratusan persenjataan semua dikeluarkan sama mereka. Sampai akhirnya satu negara dari blok poros mengalami kekalahan pada tanggal 19 Juli 1943. Sekutu mengebom ibu kota Italia, yaitu Roma. Dan pengeboman itu menewaskan sedikitnya 40.000 warga sipil. Dan tidak lama kemudian, Italia pun dinyatakan kalah dalam Perang Dunia yang kedua. Pernyataan itu diresmikan melalui surat perjanjian antara pemerintahan Italia dan juga sekutu. Menurut surat perjanjian tersebut, Perdana Menteri Italia menyatakan bahwa Italia menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, terus 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari tahun 1945, sekutu ngebom lagi kota Dresden di Jerman, dan kejadian itu menewaskan sedikitnya 35.000 warga sipil. Nggak sampai di situ saja, lanjut tanggal 16 April 1945, pasukan Uni Soviet lalu mulai mengepung ibu kota Jerman. Berlin dikepung sama mereka. Nah, sekutu udah mau menyerang pemerintahan Jerman. Tanpa diduga-duga, pimpinan militer Jerman waktu itu, Adolf Hitler, tiba-tiba bunuh diri, guys, di tanggal 30 April 1945. Akhirnya, barulah itu tanggal 7 Mei tahun 1945, Jerman pun menyerah tanpa syarat pada sekutu. Nah, di situ Italia sudah tumbang, Jerman sudah tumbang, berarti ini blok porosnya tinggal Jepang doang yang masih terus melawan. Nah, di bawah pimpinan Kaisar Hirohito, Jepang menolak buat menyerah, dan ini pun terjadi persoalan besar bagi sekutu karena mereka harus memutar otak untuk mencari cara supaya bisa mengalahkan Jepang. Di sisi lain, Amerika dan juga negara-negara sekutu lainnya yang juga sempat bingung gimana cara kita buat ngalahin Jepang. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan matang-matang, Amerika pun merasa cuma ada satu cara yang dapat mereka lakukan untuk menaklukkan Jepang agar Perang Dunia Kedua ini bisa segera berakhir, yaitu dengan melakukan invasi besar-besaran ke sana. Mereka pun merencanakan sebuah operasi yang disebut sebagai Operasi Downfall. Operasi Downfall ini disusun sama Laksamana Besar Chester Nimitz beserta dengan beberapa jenderal Laksamana Besar lainnya. Operasi ini bertujuan untuk menyerang 2 pulau utama di Jepang, yaitu Pulau Kyushu dan juga Pulau Honshu. Nah, Operasi Downfall ini terbagi menjadi 2 bagian. Operasi Olimpik, yaitu penyerbuan ke kota Kyushu, dan juga Operasi Kronet untuk penyerbuan di Pulau Honshu.
Dan untuk bisa melakukan rencana secara penuh, Amerika membutuhkan satu tempat di Jepang yang akan digunakan sebagai daerah singgah mereka. Nah, tempat yang dipilih sama sekutu ini waktu itu adalah Pulau Okinawa. Nah, untuk menguasai Pulau Okinawa, dilakukanlah sebuah pertempuran yang disebut sebagai Pertempuran Okinawa. Pertempuran Okinawa ini berlangsung selama 82 hari, mulai dari April sampai ke pertengahan bulan Juni 1945. Nah, di pertempuran Okinawa ini, pihak sekutu dibuat terkejut sama keberanian pasukan Jepang yang menyerbu mereka dengan membabi buta. Serangan pilot kamikaze terus bermunculan dan satu persatu bom bunuh diri pun dikerahkan oleh pasukan Jepang. Tapi waktu itu pertempuran Okinawa ini dimenangkan sama sekutu, dan akibat dari perlawanan Jepang yang tak kenal takut tadi, kedua belah pihak ini pun mengalami kerugian yang sama besar. Sebanyak 12.000 tentara Amerika gugur dan lebih dari 50.000 tentara terluka. Tapi di sisi lain, 110.000 tentara Jepang juga gugur dan lebih dari 100.000 warga Okinawa kehilangan nyawanya. Tingginya jumlah korban itu membuat pertempuran Okinawa dianggap sebagai pertempuran paling berdarah di Pasifik. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan sama Amerika ini melancarkan operasi Downfall tadi akan. Tapi gara-gara melihat besarnya kerugian yang mereka alami, Amerika jadi mikir kalau kita terus-terusan menyerang dan betul-betul melaksanakan operasi Downfall, kerugian kita bakal jauh lebih besar lagi. Cuma karena ingin Pulau Okinawa ini saja, mereka sampai kehilangan 12.000 tentara. Berapa banyak lagi tentara yang akan terbunuh untuk bisa menguasai Jepang secara penuh, ya kan? Dan menurut perhitungan mereka, untuk bisa menguasai Jepang, Amerika ini diperkirakan akan kehilangan 1 juta tentara. Di momen itulah Amerika pun berusaha mencari cara lainnya. Nah, di saat yang bersamaan, pada tanggal 12 April tahun 1945, Presiden Amerika pada saat itu, Franklin Roosevelt, tiba-tiba meninggal dunia. Alhasil, wakil presiden naiklah, waktu itu Harry Truman. Nah, pada saat itu, Presiden Harry Truman sempat mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi dengan Kaisar Hirohito. Tujuannya untuk mendapatkan perdamaian. Tapi pada saat itu, mereka juga nggak yakin nih kalau Kaisar ini bakal setuju. Dan di sisi lain juga, Presiden Truman ini juga mengetahui bahwa militer Amerika sedang membangun sebuah proyek rahasia yang bernama Proyek Manhattan. Mereka sedang mengembangkan sebuah senjata perang yang tidak pernah dipakai oleh siapapun dalam semua peperangan yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu senjata nuklir berupa bom atom. Dan betul, pada tanggal 16 Juli tahun 1945, proyek Manhattan ini pun melakukan uji coba di situs Trinity yang berada di dekat Alamogordo. Dan uji coba bom itu pun berhasil. Di momen itulah juga Presiden Truman merasa bahwa dia telah menemukan solusi untuk mengalahkan Jepang, yaitu dengan menggunakan bom itu. Dan sebelum mengeksekusi ide itu, sebenarnya Amerika ini sempat memberikan peringatan terakhir kepada Jepang melalui deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Melalui deklarasi tersebut, Presiden Amerika, Cina, dan juga Perdana Menteri Inggris menuntut Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Jika Jepang tidak menyerah, hal itu akan mengakibatkan kehancuran yang gak main-main. Mereka memang gak ngasih penjelasan, makanya Jepang mikir, paling cuma gertakan biasa saja. Dan betul, di tanggal 29 Juli tahun 1945, Jepang pun menolak deklarasi Potsdam. Di sini, Jepang tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa isi dari peringatan itu betul-betul mematikan. Dalam waktu dekat ini, 2 kota besar milik Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, akan hancur seketika dalam serangan bom atom. Bom atom Amerika Serikat tersebut diberi nama Little Boy. Bom yang selesai dibuat tanggal 15 Juni 1945 itu memiliki panjang 3 meter, beratnya 4,3 ton, dan di dalamnya itu ada uranium 235 seberat 64 kg. Singkat cerita, akhirnya pesawat Enola Gay yang membawa bom atom dikawal oleh pesawat The Great Artist dengan pilot Mayor Challis dan pesawat seri Epil dengan pilot Kapten George Marquardt. Nah, 2 pesawat ini pun tugasnya berbeda-beda. The Great bertugas untuk mengangkat instrumen pengukuran ledakan, sedangkan pesawat seri Epil ini bertugas untuk pengamatan dan juga fotografi ledakan. Dan barulah sekitar jam 8 pagi, pesawat telah tiba di titik pengeboman. Pagi itu cuacanya begitu cerah, dan dari ketinggian 31.000 kaki atau sekitar 9,4 km di udara, Angkatan Militer Amerika itu sudah siap melaksanakan misi mereka. Terus pada jam 8.15 waktu Hiroshima, bom Little Boy itu dijatuhkan dari pesawat. Pada saat itu, orang-orang yang tinggal di Hiroshima ini baru saja memulai kegiatan mereka. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa
Mereka melihat ada emang sesuatu yang jatuh dari pesawat, tapi mereka nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya seluruh warga Hiroshima dikejutkan dengan bom yang tiba-tiba meledak di ketinggian 580 meter di atas kota mereka. Bom Little Boy itu meledak di atas rumah sakit Shima dan dengan seketika langsung menyebarkan kehancuran yang besar-besaran. Ledakan bom itu menghasilkan ledakan cahaya yang sangat menyilaukan hingga menyebabkan orang-orang yang melihat cahaya itu mengalami kebutaan. Sementara efek suara ledakan yang sangat kencang itu juga mengakibatkan kehilangan pendengaran secara permanen. Suhu permukaan tanah langsung naik drastis, jadi 4000 derajat Celcius, dan menyebabkan ada banyak sekali orang di radius ledakan langsung terapung dan cuma menyisakan bayangan hitam yang menempel di jalan itu. Dan suhu yang berubah drastis itu juga menghasilkan tiupan angin yang sangat kencang. Puing-puing rumah, pecahan kaca, dan lainnya semua berterbangan. Orang-orang yang berhasil selamat pun langsung melihat ke langit pada saat itu. Yang mereka lihat hanyalah debu dan juga asap hitam beracun. Kurang dari 30 menit setelah ledakan bom terjadi, Hiroshima tiba-tiba diguyur hujan. Hujan itu tidak kalah berbahayanya, karena hujan itu membawa debu beracun dalam setiap tetesnya yang berwarna hitam. Dan ledakan sedahsyat itu langsung menelan banyak korban jiwa. Lebih dari 90% dokter dan 93 perawat di Hiroshima meninggal. Sekitar 20.000 tentara Jepang peregang nyawa. Tambah lagi dengan puluhan ribu warga lainnya yang juga menjadi korban. Kalau di total, semua korban jiwa ditaksir mencapai 70.000 sampai 146.000 orang. Tapi meskipun sudah mengalami kerugian yang besar-besaran dan juga kehilangan banyak nyawa dalam tragedi pengeboman di Hiroshima, Kaisar Hirohito menolak buat menyerah. Ya cukup keras kepala ya nih Kaisar. Oke, dan terjadi lagi 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, Amerika kembali melancarkan pengeboman yang kedua. Kota yang menjadi target pada serangan kedua ini adalah Nagasaki. Dan Nagasaki ini sebenarnya merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang dan menjadi tempat bagi aktivitas industri seperti produksi artileri, kapal militer, dan beberapa material perang lainnya. Dan pada hari pengeboman diperkirakan terdapat sekitar 230.000 orang di situ. Bom atom yang akan diledakkan kedua ini dikasih nama Batman. Memiliki kekuatan yang lebih besar dari Little Boy sebelumnya. Beratnya sampai 4,5 ton. Berisi bahan kimia plutonium seberat 64 kg. Dan bom atom ini lagi-lagi dibawa menggunakan dengan pesawat Boeing B-29 bernama Bockstar dengan pilot Mayor Carles Sweeney. Dan pesawat itu diterbangkan pada jam 3:49 pagi menuju Jepang. Nah, pada saat itu pesawat ini diterbangkan ke target pertama, yaitu kota Kokura. Tapi sampainya di sana, kota itu ditutupi awan. Dan selain itu juga, pabrik yang memang ada di sana sengaja membakar tar, batu bara untuk menghasilkan asap hitam. Dan alhasil, awan sama asap hitam ini pun menutupi 70% wilayah Kokura. Dan hal itu juga yang membuat titik acuan bom pun jadi gak kelihatan jelas. Makanya itulah pesawat B-29 ini pun diarahkan untuk terbang ke target kedua, yaitu Nagasaki pada jam 11:01 siang. Gak lama kemudian, bom Batman ini pun dijatuhkan di sana. 47 detik setelah dijatuhkan, bom Batman itu pun meledak di ketinggian 53 meter dari tanah. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, kota Nagasaki yang juga menemui kehancuran besar-besaran. Tapi meskipun bom yang dijatuhkan ke Nagasaki itu lebih besar dibandingkan di Hiroshima, korban jiwa di Nagasaki itu tercatat lebih sedikit. Dan diketahui hal ini disebabkan adanya perbukitan di Nagasaki yang secara tidak langsung menghalangi radius peledakan. Korban jiwa di Nagasaki diperkirakan mencapai 39.000 sampai 80.000 orang. Ya memang lebih sedikit dari Hiroshima ya. Dan setelah 2 kota besar Jepang diluluhlantakkan oleh bom, pemerintah memperkirakan total korban jiwa mencapai 12.000 orang, di mana 95%-nya adalah warga sipil. Mereka yang berhasil selamat juga kondisinya memprihatinkan. Kulit mereka terkelupas dan juga mereka yang mengalami kecacatan permanen. Tambah lagi dengan bahaya radiasi yang dihasilkan membuat mereka lebih rentan terkena kanker. Dan dari segi material, kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kerugian sebesar 970 juta dolar. Dan setelah kejadian itu, PBB juga akhirnya mengeluarkan keputusan yang memang melarang penggunaan senjata nuklir dalam perang. Itulah kenapa sampai hari ini bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki itu menjadi satu-satunya senjata nuklir yang pernah digunakan. Kita selalu berdoa semoga hal ini jangan sampai terjadi lagi.
dan seluruh manusia yang ada di dunia ini mendapatkan kedamaian. Ya, kurang lebih seperti itu peristiwanya. Saya Iqbal, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.